Menjadi seorang karyawan merupakan suatu hal yang belum pernah saya rasakan. Di gambaranku, dalam dunia kerja, pasti semua orang akan bekerja sendiri dengan bekal kemampuannya. Pasti akan membosankan. Sampai suatu hari, setelah lulus SMA, saya harus bekerja untuk membantu mereka berkeluarga. Syukurnya, semesta memberikan jalannya. Disinilah saya akan memulai pengalaman baru saya. Dengan Ibu Una. Betul, Bu. Mari ikut saya. Maaf, Bu. Permisi Bu, ini ada Una karyawan baru yang sudah Ibu tunggu. Oh iya, silakan masuk. Baik Bu. Begini Una, karena sebentar lagi saya ada rapat, jadi mengenai posisi dan pekerjaan kamu nanti akan dijelaskan oleh Sasa ya, dan saya juga sudah sampaikan ke Pak Musrif sebagai kepala bagian. Oh iya, baik Bu. Oke, saya mohon maaf, saya harus permisi dulu karena saya ada rapat. Kita ketemu lagi. Iya, baik Bu. Lagi kenapa, Bu? Saya lihat-lihat seminggu terakhir ini Ibu kurang fokus mengerjakan pekerjaannya. Sebenarnya saya juga belum tahu pasti sih, tapi saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya saat ini. Kamu jenuh, ada apa? Maaf Pak, kinerja saya menurun akhir-akhir ini. Saya juga tidak enak sih bicara dengan Bapak, karena ini kan termasuk masalah pribadi saya Pak. Oh, tidak masalah aja kalau kamu tidak mau cerita ke saya. Nanti saya arahkan ke konselor perusahaan. Kita kan di sini kan ada konselor perusahaan. Nanti kamu cerita sana, masalah kamu. Siapa tahu kamu bisa dapatkan pencerahan di sana. Oh, ya juga ya Pak. Ya, begitu. Makasih ya infonya Pak. Ya. Pak Andi resign ya, Pak? Iya, makanya perusahaan lagi terima karyawan baru nih. Seharusnya sudah datang ini. Nanti kalau sudah datang, kamu persilakan ya ketemu dulu sama Ibu Direktur. Oh iya, baik Pak. Dengan Ayu ya? Iya Bu. Mari saya antar ke ruang direktur. Iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk. Perkenalkan, saya Sasa. Saya bagian dari kepegawaian dan umum. Saya mau konsultasi sesuatu, Bu. Oke, baik Ibu Sasa ya. Boleh banget nih kalau Ibu mau cerita ataupun keluh kesah Ibu ataupun masalah pribadi, boleh banget bisa. Silahkan. Begini Bu, saya juga bingung sih mau cerita dari mana. Sebenarnya saya udah mulai merasa bosan dengan pekerjaan saya. Hal itu berpengaruh pada kinerja saya. Mungkin karena saya udah mulai ogah-ogahan kali ya dalam bekerja. Dan itu sangat berpengaruh, Bu. Mungkin Ibu Sasa bisa ceritakan bagaimana sih muncul rasa bosan itu. Mungkin bisa divalidasi lagi perasaannya gimana. Eh, Sebenarnya saya khawatir, Bu. Dari dulu kerja saya begini-begini saja. Lalu di rumah saya ngurus anak sendiri. Saya punya 2 anak dan dia masih kecil-kecil. Sedangkan saya dan suami saya kerjanya berjauhan. Jadi suami saya jarang pulang ke rumah. Lalu jarak antara rumah dan perusahaan itu cukup jauh. Jadi itu lumayan memakan waktu untuk saya datang ke kantor, Bu. Jadi itu membuat saya bingung, Bu. Oke,
Baik ya Bu Salsa, jadi terima kasih banyak nih karena Ibu udah mau ceritain terkait masalah yang sedang Ibu hadapi. Nah, jadi mendengar dari permasalahan Ibu tadi, mungkin solusi yang bisa saya tawarkan. Jadi yang pertama itu bisa melakukan identifikasi dulu nih Bu terkait bagaimana sih kenapa saya bisa merasakan bosan di tempat kerja dan lain-lain. Selanjutnya Ibu bisa ceritakan kepada atasan Ibu bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan selama berada di kantor. Terus yang ketiga, Ibu juga bisa melakukan manajemen waktu yang efektif. Jadi antara pekerjaan di tanggung jawab di rumah maupun yang di kantor itu bisa teratur dengan efektif. Selanjutnya, Ibu juga bisa meminta dukungan emosional maupun sosial seperti kepada suami Ibu walaupun memang berjarak jauhan ya untuk pekerjaannya. Nah, Ibu bisa untuk saling komunikasi. Nah, untuk mendapat dukungan dari suami maupun keluarga yang terdekat. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, Ibu bisa harus melakukan self-care atau perawatan diri. Seperti makan sehat dan berolahraga dengan rutin yang bisa mengatasi untuk mengurangi stres Ibu. Jadi seperti itu sih yang solusi yang bisa saya tawarkan. Oh begitu ya Bu. Nanti deh saya coba terapin karena saya juga sedikit stres sih dengan tekanan pekerjaan ini. Ya udah, makasih ya Bu atas waktunya udah dengerin teman saya. Ya, baik. Terima kasih kembali Bu karena sudah berbagi cerita kepada saya. Ya, jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ke Ayu. Mengenai selanjutnya itu nanti akan dibimbing oleh Pak Kabak Umum ya, Pak Musrif. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, tolong panggilkan Ibu Una ya, minta tolong ke ruangan saya. Baik Bu, mari Bu. Terima kasih. Oh iya, ada apa? Terkait tugas ini Pak, sebelumnya belum pernah saya kerjakan. Oh iya, nanti saya ajarkan ya. Oh baik, Silakan duduk dulu. baik Pak. Jadi begini Ayu, untuk membuat laporan itu, ini saya ada formatnya, nanti dilihat ya. Terus kamu cek dulu formatnya, nanti dibuat seperti ini ya. Oh iya Ketik, baik. nanti kalau sudah selesai nanti coba bikin saya lagi supaya saya coba lihat. Baik Pak. Permisi Bu. Una, saya lihat kinerja kamu begini-begini saja sejak kamu bekerja. Nah, padahal dari CV yang saya lihat dan saya pelajari sebenarnya kamu ini banyak potensi. Tidak apa-apa Bu. Untuk kedepannya saya akan coba mengembangkan lagi Bu. Oke, sebenarnya saya ingin mengingatkan kamu saja bahwa meskipun kamu masih muda, tidak ada salahnya untuk tetap bersaing dan juga menunjukkan potensi diri kamu. Kan itu tujuan dari perusahaan untuk merekrut kamu. Baik Bu. Kegiatan seperti ini juga sering sekali saya lakukan untuk mengecek semua kinerja karyawan. Mungkin karena masih belum lama bekerja di sini sehingga kamu mungkin bertanya-tanya kenapa saya harus memanggil kamu secara langsung. Iya Bu. Dan oke, kalau begitu untuk selanjutnya saya nanti akan memberikan beberapa tugas tambahan yang berbeda-beda, tugas yang nanti bisa kamu kerjakan karena potensi kamu saya lihat-lihat ini cukup besar dan saya mau lihat progres kamu ya. Ya siap Bu. Oke, kamu boleh kembali ke ruangan kamu. Terima kasih Bu. Saya sebenarnya kaget Bu, tadi langsung dipanggil oleh Bu Direktur. Ternyata beliau kasih motivasi saya untuk lebih berkembang lagi. Saya juga kaget sih waktu tahu kamu dipanggil Bu Direktur. Padahal saya kan udah beberapa tahun kerja di sini, tapi saya juga masih sering was-was dan takut waktu dipanggil Direktur. Iya Bu, ternyata begini ya dunia kerja. Kita harus berkembang dan terus diawasi oleh atasan. Iya, tadi yang Bu Direktur lakukan itu namanya coaching karena dia ngawasin kamu secara langsung. Kamu gimana yuk? Bagaimana perasaanmu pertama kali bekerja di perusahaan ini? Oh, kalau saya senang sih Bu karena tadi kan ada tugas yang belum pernah saya kerjakan dan saya tidak mengerti sebelumnya. Nah saya tanya ke Pak Kabak, langsung diajarkan. Padahal kan saya pikir kalau di dunia kerja itu kita sibuk dengan kerjaan kita masing-masing. Yang kamu lakukan itu udah benar yuk. Karena Pak Kabat di sini kan senior dan kamu bisa nanya sama dia. Oh ya, kalau kamu nanya sesuatu, kamu juga bisa nanya sama saya loh.
Oh iya Bu, emang boleh? Iya boleh. Tadi yang Pak Kaba lakukan kepada kamu itu namanya monitoring. Kalau kamu nak yang Ibu Direktur lakukan itu namanya coaching. Ya kalau hal seperti ini emang udah biasa sih di dunia kerja. Oh, begitu ya, Bu. Ngomong, tadi betul Ibu dipanggil untuk masuk di ruang konseling. Iya, tadi di ruang konseling saya tuh kayak konsultasi gitu mengenai kinerja saya karena akhir-akhir ini kinerja saya udah mulai menurun dan juga saya butuh konsultasi kepada konseling tersebut. Begitu ya, Bu? Iya. Gitu Bu. Ayo, sekarang kita lari dulu. Baik Pak. Akhirnya, semua prasangka saya mengenai dunia kerja bisa saya alami secara langsung. Menjadi karyawan yang saya pikir akan bekerja begitu-begitu saja dengan ending yang membosankan, ternyata tidak juga. Semua karyawan memang dituntut mengembangkan kinerjanya, tapi tidak semua membutuhkan upaya yang sama. Kita semua sama-sama punya masalah, namun harus sama jalan keluarnya. Baby.